Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siapa belum tadi pagi? Nah, hari ini kita belajarnya sedikit berbeda ya. Hari ini kelasnya digabung. Ada kelas 2 dan kelas 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, sudah baca doa belum tadi? Kalau belum, biasa kamu berdoa. Sekarang Bapak minta Dimas pilih sama Dimas. Biasakan sebelum mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Dan kelas 2 hari ini siapa yang sudah hadir? Kalau kelas 3? Alhamdulillah kalau itu semua berarti kan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Apa lagu Indonesia Raya apa? Sekarang semuanya pasti berdiri. Tadi kita sudah mengenal itu bentuk cara nasionalisme kita menghargai jasa para pahlawan. Ya, hari ini kelas 2 kita belajar pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak sekalian bisa menunjukkan, bisa mengidentifikasi pecahan 1/2, 1/3, 1/4. Sedangkan yang kelas 3 kita hari ini akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Sudah Bapak minta buka bukunya, pelajarannya ya dibuka, dan dibaca dulu. Di belakang. Yang kelas 2 perhatikan di depan ya. Aja. Dan pecahan terdiri dari ulang dan penyebut. Pengulang adalah penyebut tujuan yang terbagi atau yang diambil. Penyebut adalah banyaknya semua bagian. Pengulang akan ditulis di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Memiliki sebuah apel. Ia akan menjadi apel itu sama banyak untuk Lucy. Bagaimana caranya? Saya akan memasang apel itu menjadi 2 bagian sama besar. Hasilnya 1/2 untuk Anna dan 1/2 untuk Lucy. Atau dapat juga dikatakan Anna dan Lucy masing-masing mendapat setengah apel. Memiliki sebuah kue. Ia ingin membaginya untuk Anna dan Lucy sama banyak. Maka kalian akan membagi kue itu menjadi 3 bagian sama banyak. Anna dan Lucy masing-masing mendapat 1/3 kue atau 1/3 kue. Ini memilih kita. Ia ingin membaginya untuk Ryan, Anna, dan Lucy sama banyak. Andi harus membagi kita menjadi 4 bagian sama banyak. Andi, Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza.
juga dapat diterapkan dalam bentuk asiran. Jika kita asyik satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Jika asyik satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/3 atau sepertiga. Saat asyik satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/4 atau seperempat. Jika di video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini yang kedua tadi kita ada materi pembelajaran mengenai pecahan. Pecahan tadi ada kunci-kunci, ada sudut ya, yang namanya bilang nah, ikuti. Tadi juga ada contoh kue yang dibagi. Kalau 1/2 itu berarti kue 1 dibagi 2. Kalau kuenya 1 dibagi 3 namanya 1/3. Kalau 1 kue dibagi 4. Ada materi video dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Sudah paham belum anak? Ada yang mau bertanya atau tidak nih? Kalau tidak ada, ini Bapak berikan keluar kerja. Dikerjakan sendiri-sendiri, Bapak mau lihat pemahaman kalian ya. Ketiga, sudah dibaca dari bukunya? Yang ketiga tadi sudah dibaca. Hari ini kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada 5 video yang Bapak bayangkan di depan ya. Adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk dari jenis makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah bentuk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan bahwa dia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia juga dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti belajar, memasak, atau bisa juga menjadi seorang dokter. Yang kedua, jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contohnya ada burung, kucing, buaya, ikan, ayam dan bebek, dan juga sapi. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makan sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan sekarang dari dalam tanah. Kemudian ada ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua manusia membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Jika manusia, kita memperoleh makanan dengan cara memasak. Kalau hewan mendapatkan makanan dan minuman yang berada di lingkungan sekitarnya. Lalu tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesa, karena tumbuhan dapat menyerap air dan cahaya dari dalam tanah. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Tadi sudah
sendiri. Yang pertama dia makan dan minum, bergerak, bernapas, tumbuh, kemudian tekan terhadap rasa. Membutuhkan makan dan minum. Kita sebagai manusia kita butuh tidak makan dan minum? Hewan butuh atau tidak? Manusia, hewan itu butuh makan dan minum. Sedangkan Tuhan dia juga butuh makan dan minum. Dia menyerap air melalui akar dan memasak makanannya sendiri dengan bergerak. Kalau kita manusia, kita bisa lari, bisa jalan, bisa lompat. Kalau hewan juga bisa lari, kalau katak bisa lompat, kalau kelinci bisa. Kalau tumbuhan bergerak atau tidak tumbuhan? Ada yang bergerak dan yang tidak. Yang benar itu tumbuhan juga bergerak ya anak. Tapi dia bergeraknya bukan lari, bukan pindah tempat. Dia bergeraknya kayak misalnya contoh, nah ya tadi benar, dia mengarah ke arah sinar matahari. Kemudian kalian pernah lihat bunga yang masih kuncup? Yang masih kuncup? Itu kuncup terus atau dia akan mekar? Itu dia bergerak atau tidak dari kuncup? Itu contoh pergerakan pada Tuhan. Kemudian bernapas. Kalau manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kalau hewan juga ada yang pakai paru-paru, ada yang pakai insang. Kalau insang apa contohnya? Kalau menggunakan kulit cacing. Kemudian setelah itu kalau pada tumbuhan dia juga bernapas, tapi dia melalui pori-pori yang namanya stomata. Stomata tadi itu bisa kita lihat kalau sudah bernapas bisa kita lihat. Setelah itu tumbuh. Nah, anak-anak bapak di sini tidak mungkin lahir langsung seperti ini. Pasti awalnya dari bayi, terus naik. Itu tadi materi-materi. Untuk yang ketiga ada yang ditanyakan atau tidak anak? Kalau tidak ada, bapak ini adalah komunikasi surat kerja. Kalian tulis nama kalian, kalian menjawab sendiri. Tugas yang kakak tadi yang buat sudah selesai belum? Sudah, ya kan baru. Yang kelas 3 sudah selesai belum? Jadi kelas 2 coba. Kelas 2 hari ini kita belajar apa? Pecahan 1/2, 1/3, 4, 5. Yang kelas 3 kita tadi belajar apa? Nah, yang kelas 2 kita tadi belajar pecahan. Pecahan tadi ada yang namanya pemilah, ada yang namanya penyebut. Pemilah itu di atas atau di bawah? Kalau misalnya bapak punya kue nih, bapak punya kue 1, bapak bagi 2, jadi pecahannya berapa? 3. Kalau 1 kue bapak bagi jadi 3.